Saya pengen dengar satu pandangan Bang Sapril tentang anak itu dalam kerangka Bang Sapril sendiri bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di tanah air? Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman di luar. Masih bersama Papi Tepo Channel. Hari ini teman-teman ada yang menarik. Saya atau kita kedatangan tamu pemerhati anak-anak jalanan. Tapi tentang siapa sosok itu nanti kita sama-sama saksikan. Bicara tentang anak, maka tidak lepas dari lingkungan sekitar, dan yang paling dekat adalah keluarga. Anak dipresentasikan sebagai regenerasi, penerus bangsa. Dan ketika anak-anak itu dalam kondisi yang tidak baik, maka sudah bisa kita yakinkan generasi kita ke depan juga mengkhawatirkan. Bersama Abang Da Sapril, beliau adalah salah satu pengurus di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Langkat. Selamat siang Bang Sapril. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini yang membuat saya senang Abang tahu, kita sama-sama pencinta kaos. Nah, karena apa? Karena memang dari sekian banyak tamu saya, baru ini kita klik. Oh iya. Sama-sama pencinta kaos dia. Alhamdulillah. Nah, terus terang. Siap. Buat saya itu, anak itu adalah sesuatu yang berharga. Dan anak itu memang sudah selayaknya untuk kita didik. Kita bentuk berkarakter, ya khususnya dengan basic religius. Itu dalam pandangan saya. Nah, saya pengen dengar satu pandangan Bang Sapril tentang anak itu dalam kerangka Bang Sapril sendiri bagaimana? Anak ya? Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk diskusi bincang-bincang di podcast Papi Tepo Channel. Iya Bang. Ya, anak ya. Bagi saya anak itu adalah penerus kita. Ya. Yang namanya penerus itu harus kita bentuk. Ya, kita tahu pembentukan itu kan membutuhkan lingkungan. Ya. Banyak anak dengan lingkungan berbeda, pasti karakternya berbeda. Tentu. Kita sangat berharap anak kita seperti apa itu tergantung orang tuanya. Itu dia. Lingkungan itu, orang tua itu sangat berpengaruh terhadap anak yang kita harapkan itu akan jadi seperti apa. Kalau saya berpikir anak itu adalah penyelamat ya. Baik dari sisi pemahaman definisi sosial, baik juga dalam pemahaman agama, religi. Ya, anak ini penyelamat. Jadi bisa juga anak ini menjadi penjerumus, gitu juga. Maka dalam pengajian yang pernah saya dengar, anak itu bisa jadi membawa bahaya apabila kita mendidiknya dengan cara yang membahayakan. Dia akan menjadi penyelamat
apabila dia kita didik dengan kasih sayang. Oke. Jadi sedikit saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau mengikuti apa yang disampaikan Bang Sapril, anak itu layak seperti kertas putih ya. Tergantung kita menulis apa nih. Kalau menulis kalimat-kalimat kotor, kotor lah jadinya. Betul. Bukan begitu kan, Pak? Iya. Oke. Jadi kalau kita mau menulis dengan kalimat yang baik, maka insya Allah anak itu akan menghasilkan hal yang baik. Oke. Sedikit kita mengenyamping. Kita ngelihat mungkin di sekitar kita ya banyak sekali para anak-anak yang berlalu lalang di persimpangan-persimpangan jalan hanya mengharapkan 1.000, 2.000 rupiah. Mereka itu katakanlah bernyanyi atau mengamen. Nah, sebenarnya dengan situasi seperti itu, Abang sendiri melihatnya bagaimana? Silakan, Bang. Ya, selama saya punya temen tuh anak jalanan pengamen, namanya Iwan. Ya, belakangan saya ketemu dia, awal-awalnya sih canggung. Ya. Mereka canggung berhadapan dengan kita di masyarakat yang biasa ini. Tapi karena kita memberikan perhatian khusus, tidak membedakan antara kita dan dia, akhirnya dia nyambung gitu. Makanya saya bilang, saya melihat kawan-kawan ini sebenarnya ada apa sih kok pilihan berpikirnya seperti ini gitu. Iwan itu punya anak satu, masih bayi, mungkin baru umur sekitar setahun gitu. Saya pernah lihat dia bawa istrinya sama anaknya ngamen. Maka saya berpikir, waduh, ini kok begini ya. Saya sampai bilang kepada si Iwan, apa sih yang memotivasi ente itu seperti ini, Wan? Gitu kan? Mohon maaf, ini bukan dalam artian gini mengecil kan, enggak. Aku pengen ngobrol aja nih sambil ngopi ketika itu. Dia bilang, ya aku pengen hidupku memang seperti ini, Bang, tapi anakku jangan seperti aku gitu. Ya, tapi kan banyak hal yang bisa kau kerjakan selain dengan cara mengamen. Saya pernah tawarkan beberapa program sama dia, salah satunya yang mungkin bisa dia kerjakan tanpa menghilangkan kegiatan mengamennya itu. Saya coba sampaikan satu program ini apa nih, ternak ulat belatung itu. Itu saya sampaikan, saya tunjukkan videonya. Wan, kamu mau ini? Ini nanti bisa untuk pakan ayam, bisa untuk ternak ikan dan lain sebagainya. Tapi memang yang bikin mereka bukan nggak mau ya, mereka mau, tapi karena dunia mereka itu sudah nyaman dengan itu, rasanya susah. Padahal saya butuh waktu sih sebenarnya. Jadi gini, Abang sendiri selain menggelutin sebagai pengurus GP Ansor Kabupaten Langkat, nah basic Abang di organisasi atau LSM kepedulian tentang masyarakat memang berkecimpung di situ atau memang tidak ada? Kalau organisasi kegiatan sosial mungkin bahasanya. Karena bukan LSM. Banyak sih, Bang, kegiatan yang saya buat di masyarakat yang bentuknya sosial. Contoh yang masih berlanjut terus sampai sekarang itu Nasi Berkah ODGJ ya. Nasi Berkah ODGJ inilah awalnya yang membuat kami berbaur dengan anak-anak jalanan ini. Itu dia. Jadi setiap hari Sabtu itu kita buat nasi, dikemas, dibungkus, itu kita antar sore. Nah, itu kegiatan itu, maaf ini, Bang, biasanya kan ini contoh ya, contoh biasanya organisasi A mengadakan bakti sosial, memberi makan anak-anak jalanan misalnya. Nah, dalam hal ini, dalam hal Abang melakukan pemberian makan untuk satu wadah organisasi itu, atau memang
ini abang sendiri gitu loh maksud saya. Ya, ada sih. Ada kelompok anak muda yang saya ajak untuk Apa namanya itu bang? itu namanya Nasi Berkah Oh, UDGJ. Nasi Berkah ODGJ. Iya. Oke. Itu dia. Jadi, Nah, tadi kita ngebahas tentang abang sudah mencoba untuk katakanlah memberi pandangan kepada teman abang yang bernama Iwan iya. untuk membuka wirausaha kan begitu, atau katakanlah beternak. Nah, dan ternyata teman abang tadi itu sudah merasa katakanlah Nyaman. puas dan nyaman dengan situasi itu. situasi Nah, dia. tapi ingat, dia senantiasa membawa anaknya yang masih kecil di persimpangan jalan. Nah, Ya, enggak sih. tidak selalu. Tidak selalu sih. Tidak Ada selalu. beberapa kali saya lihat ya. Oke, nah itu respon abang sebagai penggiat sosial. Waduh. Apa yang telah abang lakukan untuk berhadapan dengan Iwan-Iwan lainnya di jalan sana? Selain Iwan ini kan ada anak pang itu Ya. juga. Kami juga kasih mereka makan dengan ya hari Sabtu itu Iya. sambil ngobrol ya. Mm-mm. Sambil ngobrol-ngobrol tentang sama sih seperti si Iwan tadi. Apa sih yang membuat kalian seperti ini? Terus anak-anak Iya. Vespa Gradong kata orang Iya. itu juga. Asal nampak yang seperti itu kita kasih aja makan gitu kan. Karena kami pikir orang-orang yang nampak kelihatan butuh mungkin yang seperti itu sih. Sampai-sampai pernah satu kejadian kami pikir yang seperti itu saja yang membutuhkan. Kami dikejar tukang becak itu. Berarti Tukang becak itu merasa itu lagi bagi-bagi makanan begitu ya? Ternyata bukan mereka ini aja yang butuh. Ternyata tukang becak mesin itu pun butuh. Jadi Oke. wah, Nah, ini berat juga ini. oke. Jadi bicara tentang memberi katakanlah bantuan makanan, pastikan bicara dana, Iya. ya kan? Nah, pertanyaan saya sama abang, Mm-mm. sampai hari ini, Mm-mm. apakah masalah keuangan itu murni dari patungan teman-teman atau abang ada berafiliasi dengan kedinasan atau mungkin yayasan? Saya pun heran ya. Jadi kegiatan ini dimulai dari kelompok. Saya petani, Bang. Petani? Saya petani Oke. padi kebetulan. Iya. Jadi saya sampaikan hal ini kepada ketua kelompok tani saya, Bang RP Wijaya di kelompok tani murni. Jadi untuk beras Iya. itu kita bangun pola setiap yang panen padi. Iya. Kita punya goni dari kelompok tani itu minta sama pemilik padi berapa mereka ikhlas ngasihnya. Ini untuk beras. Ya. Jadi Bang, target kami cuma segoni besar udah. Kalau dituruti kami rasa kami paling banyak punya padi kan gitu kan. Betul. Ya, cukup segoni besar udah cukup. Gak usah di yang lain, gak usah. Yang penting habis ini nanti urusan yang lain. Kedua untuk sayur mayur, bumbu ya. Iya. Saya punya teman di Pajak Berandan, kebetulan aktivitas ini di Berandan. Saya sampaikan sama beliau, sudah meninggal kemarin, namanya almarhum Diki Trianto. Iya. Saya sampaikan, bro, aku punya kegiatan nih. Rencananya itu bentuknya ngasih makan anak yatim, anak jalanan, begini yang tadi seperti Iya. kita bilang. Lalu dia bilang, bagus itu. Jadi kau butuh apa? Aku cuman butuh sayur, bawang, cabai, bumbu-bumbu lah. Iya. Kebetulan dia pengusaha sayur di Berandan. Kau ambil seminggu 2 kali seperlu kau. Itu untuk sayur-sayuran. Iya. Kemudian ikan atau telur. Iya. Ikan itu Bang dibaca di Berandan itu ada pajak Berandan ya. Datang aja jam 4 subuh atau jam 5. Bawa aja plastik, bilang aja kegiatan kita itu, nanti dikasih tuh 2, 3, 1, udah.
penuh juga kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kegiatan ini bukan semata-mata mengharapkan uang saya, Ya. uang orang. Selama yang saya kerjakan itulah modelnya. Oke. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman begini, ternyata Bang Sapir sudah membuktikan bahwasanya dalam membantu orang, uang itu bukan segala-galanya, tapi mengedepankan yang namanya bentuk persaudaraan dan pergaulan. Kenapa demikian? Karena Bang Sapir sudah membuktikan ketika dia membutuhkan beras, dia menemui para petani. Ketika dia membutuhkan sayur mayur, dia menemui koleganya yang katakanlah pedagang. Dan ketika dia memang membutuhkan lauk ikan dan segala macam, dia mendatangi tempat penjualan ikan. Artinya kita nggak usah bicara panjang-panjang tentang membantu orang. Berbuat saja dulu. Nanti biar orang lain yang akan menilai kita. Biar orang lain yang akan dengan sendirinya tergerak hatinya untuk ikut membantu. Jujur saya sangat-sangat responsif, respect dengan apa yang Abang sampaikan. Nah, namun demikian, apakah kegiatan Abang ini sendiri sudah pernah dikatakanlah didatangin oleh dinas terkait atau katakanlah donatur yang ada di sekitar Abang menawarkan sesuatu, apa sudah pernah atau belum? Ya ada. Mereka itu kan kita share di Facebook ya. Ya. Di share di Facebook ada nanti yang Bang, kami mau bantu nih, kirimnya kemana, di mana tempatnya, kita jemput. Kita jemput bola gitu. ya. Jemput bola. Mau bantu ini kita jemput. Nah, itu dia. Jadi apa respon masyarakat itu kita tahu kan. Oke. Nah, sekarang begini. Saya meyakini, saya nggak tahu Abang ya, saya meyakini bahwasanya apa yang teman-teman dan Abang sendiri lakukan harus memiliki tujuan atau target yang tepat. Nah, pernah nggak Abang berpikir, ini aku mau sampai kapan harus memberi mereka makan, baik khususnya orang-orang di perempatan, orang-orang yang di pinggir jalan, atau teman-teman dan Abang sendiri memang sudah punya rencana, ini jangan sampai lagi mereka balik kemari gitu loh. Nah, artinya tidak cukup hanya dengan memberi bantuan makanan, tetapi pola pikirnya, pendidikannya, supaya mereka jangan lagi balik ke jalanan. Itu pernah nggak teman-teman atau Abang sendiri lakukan? Ya, saya diskusi dengan beberapa teman ya. Beliau tanya, ini sampai kapan? Ya. Seperti yang ditanya tadi. Kalau ditanya sampai kapan, saya pun nggak tahu. Cuman saya punya harapan. Kalau bisa ada rezeki saya, saya sih berharap, atau enggak saya, yang lain juga. Saya pengen punya tanah yang di pinggir jalan. Iya. Di situ saya akan bangun satu tempat pertemuan. Dibilang masjid ya bukan masjid, dibilang pokoknya bisa dipakai untuk ibadah. Iya. Saya akan bawa mereka ke situ. Gitu. Saya akan kasih mereka makan. Setelah kita kasih mereka makan, kita tanya mereka bisa apa, kita didik mereka. Karena ini manusia. Betul. Tapi tadi seperti Abang bilang, adakah dinas yang terkait yang pernah datang? Enggak ada. Tapi yang lucu ini, apa itu Bangku? kami pernah dapat penghargaan dari Bupati Langkat perihal nasi berkah ODGJ di tahun lalu yang lalu. Iya. Pas kegiatan Sumpah Pemuda ya. Hanya sebatas Itu pegang saja. penghargaan. Ya penghargaan saja Tidak sudah. ada dalam tanda kutip, katakanlah bantuan secara finansial. Biasanya itu kan kalau itu bentuknya ada apa ya? Mungkin ongkos jalan ya. Itu Ongkos saja. jalan saja. Lebihnya nggak ada. Kebayang, terkadang yang kita butuhkan dengan orang lain butuhkan itu sangat berbeda. Mungkin bagi sebagian orang, kertas lembar adalah sebuah pengakuan. Dan itu sangat-sangat membanggakan. Tapi di sebagian lain, mereka nggak butuh itu.
Mereka butuh suatu pergerakan yang nyata, yang jelas mereka rasakan. Terakhir abangku, Siap. abang yang sudah berkecimpung dengan teman-teman di jalan itu, orang-orang yang masuk dalam penyalahgunaan narkoba. Maksudnya gimana ini? Maksudnya begini, selama ini abang kan memperhatikan hanya anak-anak jalanan dalam konteks, Oh, termasuk anak-anak yang kena narkoba itu. termasuk juga. Termasuk. Nah, itu dia. Cuman kita bisa buat apa karena kita juga terbatas. Kita ajak mereka untuk ya udah berhenti, ini nggak perlu ini. Mm-mm. Yang sebenarnya saya takutkan itu sebenarnya bukan yang itu. Mm-mm. Yang saya takutkan itu anak-anak yang pakai lem Aibon. Oh itu, Karena ini lebih merusak ketimbang ini. kenapa abang bisa mengatakan itu? Ini yang pakai anak kecil. Ini awalnya mereka pakai, nanti sudah besar baru pakai. Oh, kebayang. Berarti Terus yang itu sudah coba perhatikan itu. Siapa yang peduli itu? Cedot, kekeh aja dia di pinggir jalan tuh pakai plastik macam nggak Iya. ada kejadian. Betul. Saya bilang pernah saya diskusi sama Kapolres. Kami pernah datangi Kapolres ngobrol. Kapolres Langkat Pak Danu. Iya. Pak, mohon izin, itu lem Aibon itu masuk ke ranah hukum nggak ya? Apa dibilang? Itu bikin tengen ya? Loh, dalam hati kita, ya mungkin dia juga punya batasan untuk Iya. memahami itu. Boleh kita lihat di lapangan. Yang pakai ini, Bang, anak SD. Mm-mm. Kalau generasi SD kita saja pakai ini, besok sempat jadi pimpinan mau bagaimana pimpinan ini? Dan itu sudah terbukti anggota DPR kita yang ketangkap. Ya. Itu ketangkap bukan karena dicek darahnya, enggak, tuh sana kepala BNN pusat turun kemari di Pangkalan Susu. Saya pun bingung ini, ya seperti yang abang bilang, saya harus bicara apa adanya. Inilah adanya. Oke. Lalu kita mau bikin apa kita pun nggak tahu kan gitu. Oke. Pemerintah sudah tahu itu. Dan kawan-kawan, saya sampaikan, sudah kita berbuat sebatas kita bisa. Yang berlebih nggak kita bisa ya jangan dibuat. Buat aja sebatas kita bisa. Kita kasih makan mereka, mungkin nanti dari kasih sayang kita beri mereka makan, mereka datang. Yang dibutuhkan mereka cuma satu, bukan makan lagi, tapi perhatian dan kasih sayang. Ya. Kalau makan itu sebatasnya loh. Mereka mungkin nggak punya orang tua. Giliran ada yang ngasih makan tiap Sabtu, mereka mikir, kok abang itu ngasih makan saya sih? Apa sih? Saya nggak kenal dia juga. Saya nggak kenal dia, dia nggak kenal saya. Yang muncul apa? Saya bukan menyajikan makanannya saja, enggak. Tapi ada kasih sayang ini yang dibutuhkan mereka. Mungkin bagi, ya itu Tuhan lagi lah ya. Jadi kasih sayang ini mungkin saya buat dengan model ini, nasi ini. Oke, abangku. Nah, jadi sekali lagi tetap lakukan yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah berharap lebih untuk sesuatu yang telah kamu lakukan. Insya Allah Tuhan akan menjawab. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sukses terus.